Selamat bertemu kembali, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, serta anak-anak yang terkasih. Saya berharap dan berdoa kiranya Anda semua dalam rengkuhan damai sejahtera Allah, dalam suka maupun duka. Saya Kadarmanto Harjawasito, dibantu oleh Ibu Ruth, akan memandu Anda dalam doa bersama pada saat ini. Marilah kita bersatu hati dan mempersiapkan diri dengan mengikuti saat hening berikut. Marilah kita bersama-sama membaca Alkitab yang diambil dari Matius 22 ayat 15 hingga ayat 22. Matius 22 ayat 15 hingga 22. Demikian. Kemudian pergilah orang-orang Farisi. Mereka berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama-sama dengan orang-orang Herodian bertanya kepadanya, "Guru, kami tahu Engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajar jalan Allah, dan Engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab Engkau tidak mencari muka. Katakanlah kepada kami pendapatmu, apakah diperbolehkan membayar pajak kepada Kaisar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka itu lalu berkata, "Mengapa engkau mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu." Mereka membawa suatu dinar kepadanya. Maka ia bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan Kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Mendengar itu, heranlah mereka dan meninggalkan Yesus lalu pergi. Saudara-saudara, sesungguhnya bacaan leksioneri kita hari ini terdiri atas 3 kisah ujian saya beri tanda kutip. Keluaran pasal 33 ayat 12 hingga 23 tentang kepemimpinan Musa yang diuji, dan Musa minta jaminan penyertaan Tuhan dalam perjalanan memimpin umat dari Mesir kembali ke Kanaan. Yang kedua, 1 Tesalonika 1 ayat 1 hingga 10 mengisahkan tentang ujian untuk jemaat purba yang berusaha tetap setia di tengah lingkungan yang terus-menerus memusuhi mereka. Dan bacaan yang baru kita baca tadi tentang Yesus yang diuji oleh para pemimpin agama yang berusaha menjebak dia. Nah, dalam bacaan leksioneri kita itu, pertama-tama kita melihat betapa Musa, hamba pilihan Allah itu, membutuhkan jaminan bahwa Tuhanlah yang mempunyai rencana untuk membebaskan umatnya dari Mesir dan siap hadir selalu untuk membantu Musa sebagai pemimpin. Dan Tuhan secara sekilas menunjukkan ikatan perjanjiannya itu dengan menyatakan kepada Musa kemuliaannya, kalau kita baca Keluaran 33 12-23. Jaminan dari Tuhan membuat Musa merasa berani maju ujian. Sekali lagi, ujian dalam tanda kutip. Ujian sebagai pemimpin umat yang memimpin perjalanan umat. Dan kita mengetahui dari kitab Keluaran bahwa pada akhirnya Musa lulus. Karena Musa berhasil menyelesaikan tugasnya dengan baik,
walaupun Musa sendiri tidak diperkenankan Allah turut masuk ke tanah Kanaan. Bacaan yang kedua dari 1 Tesalonika 1 ayat 1 hingga 10 sebagai sebuah dokumen tertua dalam perjanjian baru mencerminkan ujian yang lain. Jemaat di Tesalonika merupakan jemaat mula-mula yang terus-menerus harus menghadapi sikap permusuhan dari sekitarnya, sekalipun mereka juga mengalami persekusi atau penindasan. Jemaat Tesalonika teguh dan setia dalam bakti mereka kepada Allah yang mereka kenal dalam Yesus Kristus. Malahan kehidupan jemaat itu disaksikan oleh Paulus telah menjadi teladan dalam praktik cinta kasih serta pengharapan mereka yang kuat. Dan cara hidup jemaat Tesalonika berhasil menggemakan firman Tuhan bagi daerah-daerah di sekitarnya. Dan untuk itu, Rasul Paulus memuji kesungguhan mereka, dan Paulus juga merasa bahwa pengajarannya di sana tidak sia-sia. Jemaat Tesalonika seperti jemaat yang lulus dari ujian berat dari lingkungan yang memusuhi dan menindas, dan mereka tetap menjalankan misinya dengan berhasil. Dan bacaan kita yang tadi kita baca bersama, Matius 22, 15 hingga 22, dikisahkan bagaimana Yesus menghadapi ujian, sekali lagi ujian dalam tanda kutip, dari orang-orang Farisi yang bermaksud mencobai Yesus untuk menjeratnya agar Yesus bisa ditangkap dengan tuduhan melawan kaisar. Tetapi kita mengetahui bagaimana jawab Yesus yang berhasil menggagalkan skenario jebakan mereka itu. Dan orang-orang Farisi itu akhirnya meninggalkan Yesus lalu pergi. Yesus lulus ujian. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, dan anak-anakku semua, tiga kisah di atas hanyalah cuplikan-cuplikan kecil dari narasi tindakan Allah dalam menyelamatkan umatnya. Musa sama sekali bukan seorang pemimpin yang sempurna. Demikian juga jemaat Tesalonika bukan jemaat yang sempurna. Dan Yesus juga akhirnya harus wafat di kayu salib dan disaksikan oleh orang-orang Farisi. Tetapi di dalam keseluruhan kisah, kita menyaksikan bagaimana Allah mengasihi manusia. Bagaimana Allah yang mengasihi manusia itu memakai Musa, memakai jemaat Tesalonika, dan tentu saja Yesus Sang Juru Selamat, untuk menyatakan penyertaan dan cinta kasih Allah serta karya penyelamatannya bagi manusia yang dikasihi Allah dengan begitu besar. Nah, saudara-saudaraku, sekarang kita berhadapan dengan realitas yang secara telak dan nyata sedang kita hadapi pada masa kini. Dan persoalan kita masa kini juga banyak dan cukup menantang, antara lain pandemi COVID, ribut-ribut undang-undang omnibus, pilkada, korupsi yang mengherankan, yang masih terus menggerogoti potensi bangsa kita untuk membangun dirinya. Persoalan Papua yang belum juga menunjukkan tanda-tanda rekonsiliasi. Ancaman perubahan iklim, ancaman resesi yang sejauh ini berhasil dicegah oleh tim keuangan yang tangguh dari pemerintah. Dan apa yang kita dapat pelajari dari sabda Tuhan melalui kisah Musa, jemaat Tesalonika, dan kepiawaian Yesus dalam membuyarkan skenario orang-orang Farisi yang hendak menjerat dia dengan masalah pajak. Saya merasa perlu melihat bagian dari Injil Matius yang lebih awal, yaitu pasal 6 ayat 34, yang mengatakan demikian. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Nah,
Melalui ayat itu kita diingatkan untuk fokus pada masalah yang sedang kita hadapi hari ini. Dan tidak membiarkan fokus kita buyar kemana-mana, sehingga kita merasa tidak berdaya. Seperti kisah Petrus yang tidak fokus pada waktu dia berjalan di atas air menuju Yesus, karena pada waktu itu fokus perhatian Petrus buyar setelah melihat air yang bergulung-gulung di sekitarnya, lalu membuat Petrus mulai tenggelam. Mampukah kita melihat dan bersyukur atas peran orang-orang yang dengan setia melayani sesamanya tanpa henti, seperti para dokter dan perawat serta tenaga-tenaga medis lain di rumah sakit? Mereka yang menyediakan kebutuhan pokok sehari-hari, mulai dari tukang sayur yang selalu hadir di perumahan kita, dan mereka yang mengisi pasar dengan stok apa saja yang kita butuhkan sehari-hari, mereka yang dengan tekun menyediakan makanan siap saji yang dapat kita pesan melalui WA atau melalui telepon, mereka yang terus bekerja menyediakan transportasi, mereka yang menjamin keamanan di dalam masyarakat dan lingkungan kita, dan banyak lagi yang lain, yang membuat roda kehidupan terus dapat bergulir. Mampukah kita melihat dan bersyukur atas peran yang mereka jalankan? Mampukah kita melihat dan bersyukur atas upaya dan peran pemerintah dalam menjaga perekonomian dan semua yang kita perlukan sebagai warga negara dalam masa pandemi yang menyulitkan semua pihak itu? Orang-orang yang gagal melihat tentu tidak dapat mengucap syukur dan hanya meminta-minta terus-menerus kepada Tuhan, seolah-olah Tuhan jauh dan tidak peduli. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan menaikkan syukur kepada Allah. Kiranya kita lulus dalam menghadapi ujian harian kita, dan percaya serta berharap agar kita pun lulus pada ujian-ujian berikutnya. Tak lain karena kita dapat menyaksikan penyertaan Allah atas hidup kita semua. Dan biarlah kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Amin. Kita akan masuk ke dalam doa bersama. Mari kita mulai dengan menaikkan doa Bapa kami yang diucapkan bersama keluarga. Setelah itu kita akan melanjutkan dengan pokok-pokok doa selanjutnya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya Allah yang Esa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami ingin seperti Musa, yang dengan semua kemampuan maupun keterbatasannya, percaya akan janji-Mu untuk menyertai tugasnya. Secara khusus dalam perannya sebagai pemimpin umat keluar dari tanah perbudakan. Kami tidak sedang dalam perbudakan oleh bangsa lain ya Tuhan, tetapi kami dapat merasa diperbudak oleh pandemi yang ganas dan belum menunjukkan tanda-tanda akan berakhir. Kami ingin dapat mengucapkan syukur kepadamu dan bukan terus-menerus mengeluh kepadamu. Bersyukur karena kami mampu melihat penyertaan-Mu dalam hidup kami melalui orang-orang yang ada di sekitar kami,
orang-orang yang berusaha menyediakan kebutuhan kami, orang-orang yang rela mengambil risiko demi tugas-tugas kemanusiaan di semua bidang yang meringankan hidup kami. Kami mendoakan mereka semua, agar kasih karunia-Mu juga melimpah dan menyertai mereka dalam tugasnya. Dalam pengasihan-Mu kami mohon. Ya Tuhan, dengarkanlah doa kami. Ya Allah, bila pada saat ini kami harus menghadapi pandemi yang ganas ini dan yang telah mengakibatkan munculnya beragam masalah dalam hidup kami selalu berharap dapat merasakan kehadiran-Mu dalam setiap upaya kami memecahkan masalah-masalah itu, satu persatu, hari demi hari. Berilah kami kesabaran dan ketekunan untuk tidak kehilangan akal dan cara untuk menggemakan sabda-Mu ke lingkungan sekitar kami. Sehingga melalui cara hidup kami dan kiprah kami, sabda-Mu diwartakan kepada orang-orang di sekitar kami, dan mereka boleh mengenal kesetiaan serta cinta kasih-Mu kepada manusia. Dalam pengasihan-Mu kami mohon. Ya Tuhan, dengarkanlah doa kami. Dan ajarilah kami Tuhan untuk tidak khawatir akan hari esok, agar kami dapat berkonsentrasi dan fokus secara penuh pada persoalan hari ini, dan menyelesaikannya dengan baik, lalu dapat bersyukur kepadamu. Kami ingin berjalan selangkah demi selangkah, dari hari ke hari, dengan fokus dan tidak membiarkan diri kami dikuasai oleh kepanikan yang dapat menenggelamkan kami pada masalah di sekitar kami, karena kami telah kehilangan fokus. Kami ingin sekali dapat berkata kepada diri kami sendiri, janganlah khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri, dan biarlah kesusahan sehari cukup untuk sehari. Dalam pengasihan-Mu kami mohon. Ya Tuhan, dengarkanlah doa kami. Amin. Nah, saudara-saudaraku, bersyukurlah senantiasa, baik di dalam suka maupun dukamu, dan percayalah, Allah tidak meninggalkan kita piatu. Sebab Allah sang sumber kasih karunia dan damai sejahtera akan senantiasa menyertai kamu. Amin. Selamat malam dan selamat beristirahat.